Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita berjumpa lagi di Ruang Wasik Kehidupan hari Sabtu 22 Juli 2023 pada Pesta Santa Maria Magdalena. Kita merenungkan tema merawat dan memelihara si jantung hati. Bapak Ibu Saudara-saudari, Maria Magdalena seorang gadis cantik pada zamannya. Orang mengenal dia sebagai pendosa besar. Ia meratapi hidupnya. Ia benar-benar merasa kehilangan hidup yang berharga, ibarat kehilangan jantung hatinya. Ia berjalan keliling seperti orang tidak waras lagi mencari jantung hatinya yang hilang. Namun kita tahu kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, perjumpaannya dengan Yesus menjadi pertemuan sangat berarti dalam hidupnya. Hatinya hidup kembali. Ia sangat bersuka cita karena ia menemukan kembali jantung hatinya dalam diri Yesus. Apa yang ia lakukan Bapak Ibu Saudara-saudari? Membasuh kaki Yesus dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya, meminyakinya dengan minyak wangi yang mahal harganya. Ia sangat bersuka cita. Hanya Yesus dapat mengubah hidupnya menjadi lebih mempesona rohani dan jasmani. Saudara, peristiwa kematian orang-orang kekasih kita sama juga dengan kita kehilangan si jantung hati, orang yang sangat berarti dalam hidup kita. Perayaan Ekaristi di malam ketiga mengenang kematian orang-orang kekasih kita menumbuhkan harapan dan kerinduan kita akan kebangkitan dan hidup baru, di mana tidak ada lagi rasa sakit dan kematian abadi. Kita memaknai kebangkitan dan hidup baru dalam keseharian hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bagi kita kesehatan adalah juga si jantung hati kita. Kita sering lalai menjaga dan merawat si jantung hati, yaitu anugerah kesehatan kita sendiri. Lalai secara rohani maupun jasmani. Kita kurang merawat kehidupan secara rohani melalui doa, melalui penerimaan sakramen tobat. Dan secara jasmani kita kurang disiplin menjaga kesehatan kita. Ada seorang dokter sharing pengalaman tentang bahaya kerusakan ginjal dan organ tubuh jelang usia 50-an, 60-an. Umumnya karena riwayat mengkonsumsi alkohol, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bayangkan, kerusakan ginjal, organ-organ tubuh itu karena terlalu banyak mengkonsumsi alkohol pada usia muda. Pada usia muda organ tubuh kita masih kuat, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan sebenarnya inilah saatnya kita merawat si jantung hati, kesehatan organ-organ tubuh kita, dengan menghindari sedapat mungkin konsumsi alkohol, konsumsi makanan yang merusak kesehatan tubuh, termasuk juga istirahat pada waktu. Tentu budaya perjudian tanpa kenal istirahat dan minum minuman keras turut menjadi alasan kita kehilangan kesehatan yang sangat berharga bagi keluarga. Bacalah Kidung Agung bab 3 ayat 1-4a. Apakah tobat menjadi pintu masuk untuk menemukan si jantung hati, yaitu kebangkitan dan hidup baru? Tobat berarti menumbuhkan budaya kerinduan
untuk kembali menemukan Allah sebagai jantung kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kekuatan dan kemuliaannya menghidupkan hati kita, menghangatkan hati kita untuk bertobat, sekalipun kita harus mengorbankan berhala-berhala pada budaya perjudian yang membuat kita tidak kenal waktu istirahat, juga budaya rokok dan alkoholisme, minuman keras yang menyebabkan kita kehilangan hidup yang berharga, yaitu anugerah kesehatan. Bacalah Mazmur bab 63 ayat 2, 3-4, 5-6, 8-9. Apakah kita siap menumbuhkan budaya kerinduan, merawat anugerah kesehatan si jantung hati kita? Maria Magdalena menjadi saksi kebangkitan dan hidup baru. Yesus menunjukkan Maria Magdalena sebagai saksi pertama kebangkitannya, justru karena Maria Magdalena benar-benar bertobat pasca perjumpaannya dengan Yesus. Jantung hatinya, jantung kebangkitan dan hidup baru. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita belajar dari Maria Magdalena. Kita hanya dapat menjadi saksi kebangkitan dan hidup baru jika kita menjadi orang pertama bertobat. Tanpa tobat kita tidak dapat menjadi pewarta kebangkitan dan hidup baru. Bertobat berarti meninggalkan berhala-berhala zaman ini, budaya perjudian, rokok, dan minum-minuman keras, termasuk juga budaya pesta. Kita mendoakan kebangkitan dan hidup baru bagi orang-orang kekasih kita yang telah mendahului kita. Semua kita yang masih hidup, mari kita bertobat dan merayakan kebangkitan dan hidup baru. Kitalah saksi kebangkitan dan hidup baru karena bertobat. Bacalah Yohanes bab 20 ayat 1, 11-18. Apakah kita menjadi orang pertama bertobat dan siap menjadi saksi kebangkitan dan hidup baru? Sejauh mana saya dan Anda merawat dan menjaga sejantung hati, anugerah hidup yang berharga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat pagi. Semoga saya menjumpai Anda kalian dalam keadaan sehat. Yang sakit semoga Allah menjamah dan menyembuhkan. Yang sedang berduka cita semoga Allah menghibur dan menguatkan. Dan semoga juga mereka yang sedang dalam perjalanan Allah menuntun perjalanan Anda kalian hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Tuhan memberkati. Semoga Anda kalian yang mendengarkan renungan ini menjadi orang-orang yang terberkati, menjadi saksi kebangkitan dan hidup baru. Tuhan memberkati.